naik. Kita belum tahu ngebahas apa. Maksudnya nanti Kak Antika. Kita kan topiknya belum tahu nih ngebahas apa. Makasih ya kalian udah bantu tap-tap dulu ya teman-teman ya. Salam kenal kalau belum kenal ya. Bantu di repost, post diulang. Gitu kamu kan memang selalu begitu, kayak kita harus ngebahas sesuatu dulu, nanti naik baru ngikutin tema gitu. Jadi nggak langsung naik tapi topiknya keluar batas gitu, atau ngobrol ngalor ngidul gitu. Aku nggak suka. Ini soalnya bukan room ngalor ngidul ya. Ini room benar-benar sharing hal positif tentang kehidupan. Jadi nggak kebanyakan bercanda gitu loh teman-teman. Baru yang baru tahu ya. Mungkin kalian ada ide, kita lagi pengen ngebahas apa malam ini? Bantu tap-tap dulu ya. Nanti ada goodie bag sama korun dan segala macam mungkin nanti. Malam ini apa temanya Kak? Aku ada tema. Cuma mungkin dari kalian ada ide juga, mungkin bisa kita bahas dulu gitu. Kira-kira kalian lagi ada mau sharing sesuatu nggak? Resta halo, ada mau sharing sesuatu? Kalau ada mau sharing sesuatu, mungkin kita bisa bahas topik yang kalian pengen dulu malam gitu. Bantu repost ya, posting ulang, sama di tap-tap. Semuanya yang ada di sini, salam kenal yang belum kenal. Ini adalah jus tomat. Karesta halo. Vianjani. Kalau aku ada tema sih, cuma tergantung kalian nih. Siapa tahu kalian punya tema sendiri. Makasih kemarin yang udah datang ya. Tema kemarin bagus banget. Yang udah nemenin yang kemarin tuh temanya salah satu tema yang aku suka, tema yang kemarin. Biasanya soal apa Kak temanya? Maaf baru nyimak. Biasanya soal kesehatan mental gitu, pergaulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman toksik, percintaan. Tapi percintaan aku agak lemah sih. Aku agak saklek kalau percintaan. Makasih Bang Juan. Musiknya aman nggak sama suara aku? Musiknya udah pas sama suara aku atau musiknya kekencengan? Aman. Oh oke, mantap. Kira-kira ada tema nggak Bang Juan? Aku ada tema sendiri. Cuman kalau kalian ada tema, mungkin aku ngikutin tema kalian dulu nih. Kalau misalnya cocok gitu. Tentang kehidupan tapi ya. Halo baby. Kalau kalian ada tema, mungkin kalian bisa typing. Takutnya temaku nggak masuk. Kakak mau curhat. Coba di typing dulu, kira-kira temanya pas nggak curhatannya? Gimana sih kok mencang-mencong? Enggak, ini masih rambut lama ini. Tanyanya temanya apa nih guys? Iya makanya kita lagi mikirin nih temanya apa ya. Yang mau naik nanti dulu ya, pencet-pencet naiknya. Kita belum tahu nih. Kira-kira kalian ada tema apa malam ini? Biar yang absen repost, posting ulang mungkin teman-teman ya. Kira-kira kalau kalian ada tema, kalian sampaikan aja. Atau enggak tema dari aku boleh. Sudah berumah tangga tapi masih bareng mertua, mungkin temanya belum dibahas. Udah Bang Juan. Udah berumah
berumah tangga tapi masih bareng mertua. Udah itu. Gimana ngadepin pemimpin tapi seperti bos diktator. Konteksnya ini orang tua atau suami. Usul temanya emosi sebagai kebutuhan. Mantap, boleh. Ada yang setuju sama tema 3 itu? Kalau dari aku temanya ini, gimana supaya tenang menghadapi segala situasi tapi tetap elegan di mata orang lain. Bukan cupu, bukan polos gitu. Aku temanya itu, gimana supaya tenang dalam segala kondisi tapi orang ngeliatnya tetap elegan gitu. Mau tema yang mana? Di lembaga Kak. Oh, ini konteksnya bekerja ya berarti. Itu lebih relate. Nah, itu lebih relate. Bang Juan suka berubah-berubah ya. Ya kan aku ngebahas selalu hal-hal yang relate gitu. Bukan sesuatu hal yang kayak, ya karena memang aku alamin. Kalau enggak aku pernah lihat, pernah tahu gitu. Jadi kalau untuk tema itu kadang-kadang munculnya, bantu tap-tap ya teman-teman ya, repost, posting ulang. Kita ngebahas tentang kehidupan. Kalian mau bertanya, mau sharing hal yang positif boleh. Nanti kita, kalau enggak kita bahas satu-satu deh. Gimana ngadepin pemimpin tapi seperti bos diktator, atau udah berumah tangga tapi masih bareng mertua. Temanya emosi sebagai kebutuhan. Emosi sebagai kebutuhan. Kalau emosi sebagai kebutuhan itu sudah termasuk dari tema yang aku pengen bahas itu. Udah deskripsi, salah satu deskripsi yang aku akan bahas. Multi plus halo. Kalau mertua, tinggal mertua itu hal yang udah beberapa kali pernikahan ngebahas tentang dia tinggal sama mertua. Tapi cara menghadapi bos yang kayak diktator gitu kan, itu salah satu cara untuk kita nggak bisa menghindari. Kalau misalnya bos yang diktator ya, kalian harus, yang pertama kalian harus lakuin menghadapi bos yang diktator itu, kalian harus bedain mana jam kerja, mana jam ngobrol. Terus ini simpelnya ya, siapa tadi yang typing? Kak Mega. Simpelnya ya Kak Mega ya, menghadapi bos yang diktator itu lebih kalem aja gitu. Kapan harus beraksi, kapan harus ngobrol, itu harus dibedain waktunya. Karena dia diktator kan, jadi kita nggak bisa menghadapinya dari pakai emosi gitu atau ngobrol terus gitu loh, nggak bisa. Kalau Bang Juan tadi tuh mungkin kalau ada pendapat lain mungkin boleh di typing. Sudah berumah tangga tapi masih bareng mertua mungkin temanya. Ya itu harus lebih siap dong. Kurangi kontak. Bener. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Risa. Salam kenal yang belum pada kenal ya. Boleh di follow dulu, repost, posting ulang. Bang Laki men. Jadi kita jarang kontak gitu loh, jarang interaksi. Karena itu relate sama topik yang aku bahas. Mungkin yang nikah tapi masih tinggal di rumah mertua itu harus di make sure kalau kamu tuh udah siap nikah. Make sure untuk siap berumah tangga. Kalau masih tinggal sama mertua, kalau menurut aku secara kesiapan mental mungkin iya, tapi secara hidup terlalu takut untuk hidup mandiri gitu. Sekarang kita bahas bagaimana menjadi manusia yang tenang tapi tetap elegan, tidak terlalu barbar, tidak bereaksi. Aku jujur orangnya itu reaksi sama orang dekat.
aku reaktif sama orang dekat. Tapi kalau sama orang yang nggak dekat, aku identik lebih pendiam. Seharusnya dia pemimpin kak, bukan bos, karena ini lembaga yang perlu sinergi, kolaborasi dan lain-lain. Nah, Mega, ingat ya, aku udah ke psikiater, aku udah ke psikolog. Kalau seandainya orang itu mental block, seandainya orang itu keras kepala, seandainya ini kan kamu yang tahu ya. Seandainya orang itu anti kritik, seandainya dia mau menang sendiri, itu adalah salah satu narsistik gitu. Itu NPD. Gitu loh. Narcissistic Personality Disorder. Jadi seorang NPD itu obatnya cuma 2 kata psikiater. Kalian boleh Google. Itu kalau nggak lumpuh, kalau nggak meninggal, obatnya cuma itu. Iya, ada dugaan sih kak. Jadi kalau aku, halo Tora, aku memasukin orang yang NPD di dalam suatu lembaga atau organisasi. Kalau dia tidak bisa berbaur, kalau dia tidak bisa solid, ada ciri-ciri NPD, itu susah. Itu. Kalaupun dia harus terlibat di situ, kalian bikin strategi sendiri dan dia harus ngikut, itu susah. Jadi kalau NPD itu dia butuh pengobatan, karena sejatinya obat dari ininya dia itu dirinya sendiri. Kak Salma, susah kalau misalnya obatnya itu kalau nggak ada, karena musuh paling terbesarnya itu diri dia sendiri. Baby, halo Kak Nans, Baby K. Jadi NPD itu guys, mampir bentar aja. Siap. Jadi obatnya itu ya cuma itu tadi, teman-teman. Bener kak, padahal sudah sering dinasihati dengan baik, nggak akan bisa masuk karena dia mental block. Kalau mental block itu susah. Kalian mau komunikasi kayak gimana pun. Makasih Kak Salma absennya. Putra halo, lu mau naik gak? Karena NPD itu dia anti kritik, mental block, dia nggak menerima saran, terus dia mau menang sendiri, dia egois. Obatnya cuma lumpuh kalau nggak meninggal. Aku penurut kok. Assalamualaikum kakak Niki ya. Waalaikumsalam. Bantu repost ya, posting ulang, tap like. Lagi di jalan ya, nyimak aja gue. Oke. Yaudah sini aja stay. Kalau dia berada di suatu organisasi, kalau dia mempunyai teman-teman kalian, kalau kalian punya teman dalam suatu organisasi atau lembaga yang dia mental block, anti kritik, mau menang sendiri, pengennya diikutin terus gitu kan, itu bakalan susah untuk berorganisasi, karena itu narcissistic personality disorder, itu udah NPD. Jadi dia, thank you Kak Salma, dia butuh pengobatan secara psikologis, karena obatnya itu dia sendiri. Kalau itu udah mencapai titik yang tinggi dan akut, obatnya cuma lumpuh kalau nggak meninggal. Karena itu salah satu penyakit mental yang lumayan susah disembuhin, apalagi udah mencapai. Agak ke distract, mohon maaf. Bunda Beta, ayo di 10K yuk. Toko cinta, halo Toko cinta, selamat datang yang baru bergabung. Nah, arahnya sekarang gimana menjadi orang yang tenang. Mending kita belajar yang positif ya, skip di sini ya. Kalau kita ngebahas NPD itu obatnya udah mentok sampai di situ. Thank you Kak Salma, makasih ya. Berkah selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah mentok di situ. Ya. Gak isi WL apa? WL-nya nggak terlalu ngeri kok. NPD itu ditampar Tuhan baru berubah. Ya itu yang kayak aku bilang tadi.
dia bener-bener yang harus ini dulu, lumpuh gitu. Aku sampai shock. Aku komunikasi sama psikolog aku sampai shock ngedengerinnya gitu. Hah? Obatnya cuma itu, aku bilang. Bang Dika lu. Iya, kata psikolognya ngomong kayak gitu. Agak serem sih. Nah, bagi kita nih, makanya kita sekarang belajar untuk menjadi pribadi yang tenang, tidak barbar, tidak reaktif, tapi tetap elegan di mata orang. Kita lagi pengen ngebahas itu. Ada yang setuju? Coba typing. Setuju nggak kita ngebahas tentang gimana menjadi pribadi yang tenang, tapi tidak terkesan pendiam, tidak terkesan polos, tidak terkesan cupu, tapi tetap elegan di mata orang. Kalian mau bahas itu nggak? Oke, setuju banget. Oke, repost ya, posting ulang ya, dan disimak, mungkin di share. Kalau yang ada yang mau naik mungkin naik, tapi harus on cam ya. Syaratnya di rumahku nanti kalau yang mau naik, pencet naik, tapi harus on cam ya. Kalau yang belum bisa on cam ya mungkin next lah ya. Tunggu sampai bisa on cam. Halo Kak Natali, Cinta Rina, halo. Tap labnya belum 10k nih. Mungkin mau dibantu 3k lagi biar live-nya ngangkat gitu. Aku minum jus tomat. Aku lagi kebelet pengen jus kan. Terus mau beli lagi udah tanggung live. Ya udahlah aku blender tomat sebentar. Inspektor. Ayo 10k yuk kita mulai topiknya. Dikit lagi 7,6 ya. Kita mulai topiknya ketika tap-tapnya udah 10k. Itu ada goodie bag. Mungkin siapa yang beruntung bisa absen. Herdi kemana nih? Dia lagi kurang enak badan. Jadi dia mungkin nanti bisa bergabung atau enggak, aku terserah dia gitu. Kalau dia bergabung, alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin besok. Dia lagi nggak enak badan karena kemarin kerja. Apa benar waktu dan niat yang bisa membawa kita tenang, Bang? Sebentar. Waktu dan niat. Lebih ke fase sebenarnya. Fase dan kesadaran diri. Kawijen. Ayo dikit lagi 8,3. Kakanik ditemenin siapa? Nggak ada temennya. Mungkin kalian semua yang nemenin. Dari 120 orang tadi sampai 44 nih sekarang, 45. Nggak apa-apa. Mereka mondar-mandir. Kak Wijen. Sedikit lagi guys, 10k. Biar kita memulainya dengan enak nih. Kaninoy masih di luar dia. Aku nggak mau terlalu malam-malam. Kemarin malam banget ya, jam 1 selesainya. Tapi kemarin topiknya luar biasa ya. Tapi insya Allah semoga setiap hari live-nya luar biasa. Atas bantuan kalian juga sih. Gimana menjadi pribadi yang tenang, tidak terlalu banyak ngomong, tapi terkesan tetap elegan dan gak polos atau cupu di mata orang lain. Kita lagi pengen ngebahas itu ya, yang baru bergabung. Kalian udah siap ngedengerinnya? Udah 10k. Oke, kita mulai. Bang, gua masih belum tinggi. Kamu jalan kaki tapi jinjit setiap pagi sama rajin-rajin berenang. Kemarin mata kuliah terberat karena nenek-nenek. Malam-malam disuruh mikir. Kak Keja, Will, halo. Makasih Kak Kitty. Pertama yang harus kita lakuin menjadi pribadi yang tenang dan elegan. Sebelumnya dulu deh, kenapa kita tidak bisa reaktif terhadap suatu hal? Misal kayak aku mengomentari sama
Aku sekarang berada di fase yang benar-benar kalau bukan urusanku, kalau aku tidak ada di sana, aku tidak akan nimbrung. Dan aku tidak melibatkan emosiku di sana. Misal, aku tidak suka politik. Whatever, apapun FYP ku tentang politik, aku skip. Bahkan aku not interested biar nggak muncul lagi. Pertama, aku ngelakuin itu dulu. Oke. Begitu juga bergaul. Atau ada berita tentang yang viral tapi unfaedah gitu kan. Aku dislike. Karena biar nggak muncul lagi gitu. Aku ngelakuin itu dulu. Siwi, terima kasih. Aku ngelakuin itu dulu. Itu hal yang paling simpel, ya. Ketika kita hidup sehari-hari, kita harus realistis. Semakin kamu realistis, semakin kamu bijak dalam hidup. Bijak dalam artian tidak boros, tidak ekspektasi tinggi, ya. Ekspektasi tinggi itu cuma berada di dalam doa atau hayalan atau mimpi. Betul Kak, ya. Ekspektasi tinggi itu cuma ada di mimpi, di hayalan, sama di doa. Ketika kita hidup sehari-hari, realistislah. Semakin kita realistis, kita semakin bisa hidup, lebih bisa bersyukur, lebih bisa bahagia, lebih bisa menata kehidupan kita dengan santai, dan rezeki pun datang. Walaupun itu belum ekspektasi kita ya rezekinya, tapi setidaknya itu bisa menopang beberapa kehidupan kita. Dalam segi makanan mungkin, dalam segi kita punya cicilan mungkin, atau dalam segi kita punya kontrakan mungkin. Walaupun belum signifikan, kita fokus. Insya Allah, ketika kita bersyukur dengan apa yang kita jalanin itu, karena kita sadar dan kita happy, rezeki besar itu pelan-pelan mendatangi kita. Banyak orang yang mentalnya kena, hidupnya tidak tenang, karena mereka terlalu berekspektasi tinggi. Makanya mereka terlalu reaktif untuk menghadapi dunia. Itu. Padahal banyak hal-hal kecil yang berdampak besar dalam kehidupan kita. Tapi kita malah cuek. Bahkan kita nggak tahu tanda-tanda itu. Semua ada tanda-tandanya. Karena segala sesuatu hal yang kecil itu pasti dampaknya besar di hidup kita. Besarnya itu sesuai takaran kita. Brother Bang Wijaya mana brotherku? Nanti dia kalau masuk-masuk, kalau enggak dia lagi kurang enak badan. Kenapa orang tenang? Mereka tidak gampang marah. Karena mereka bisa membedakan emosi sama tindakan. Emosi, tindakan. Semua hal besar dinilai dari hal kecil. Yes, benar. Jadi ada emosi, ada tindakan kan. Emosi itu berasal dari hati kita. Yes, dari hati, dari dalam diri. Tindakan itu di luar diri kita. Nah, ketika emosi kita sudah terbentuk seperti yang tadi aku bilang, yang mengomentari kapan harus berkomentar, berbicara kapan harus berbicara, dan tidak harus emosi, karena dia memilih untuk diam supaya lebih tenang. Karena itu emosi berada di antara pikiran, emosi, tindakan, tapi di tengah-tengahnya ada pikiran. Nah, pikiran inilah yang mengontrol kita untuk berbuat marah. Dia yang men-trigger hati kita untuk mengambil langkah emosi tadi untuk berbuat marah. Karena di hati kan ada marah, ada seneng, ada sedih, ada kesel, ada dendam. Jadi kalau pikiran udah mengomentari hati untuk marah, dia akan marah. Tapi kalau kalau pikirannya bilang tenang, hatinya bakalan tenang. Kalau hatinya bakalan bahagia, dia bakalan bahagia. Disitulah kita harus memilih. Jadi makanya ada orang yang pendiam, mau dimarahin kayak gimana pun dia nggak akan aktif, karena dia memilih hatinya untuk tenang, untuk diam. Jadi dia tidak akan bisa marah. Gitu. Halo Ray.
poin selanjutnya, untuk menjadi seseorang yang tenang, tapi tetap dipandang elegan dan nggak dipandang polos atau lugu ya. Poin selanjutnya itu rasa keingintahuan tinggi dan memperbanyak skill. Itu. Seharusnya fase itu sudah harus dimulai ketika kita usia 25 tahun. Fase itu. Dan ternyata fase main-main itu berada cuma 2 tahun sampai 3 tahun. Kata psikolog aku. Jadi ketika kita lulus sekolah atau kuliah, let's say di usia 19 sampai 20, jadi 21, 22 itu atau 23 itu fase bermain. Jika tidak dekat di bawah santai tidak akan bereaksi, hanya nyimak, bicara hanya ditanya jika dekat. Ya, bisa jadi. Jadi mereka percaya ketika mereka berada di satu titik. Kalian pernah kan ketemu, dia dimarahin, dia senyum, ya kan? Ketika dia dipaksa untuk berbicara, orang yang elegan dan pendiam ini, mereka pasti akan menjawab. Kita bisa bicara lain waktu nggak? Atau kamu ngobrol jangan sambil emosi. Kamu jangan ngobrol sambil emosi. Atau kita nyari waktu untuk ngobrol gitu. Jadi makanya orang yang pendiam bukan berarti orang bodoh atau orang polos. Mereka itu melihat situasi dengan memang itu emosi ada ketika menghadapi masalah, tapi diam masih berlaku loh. Diam adalah emas. Kita jangan terprovokasi dengan sosial media yang menuntut kita harus barbar. Karena kadang-kadang kita adalah korban media sosial, guys. Kita dituntut untuk barbar, untuk speak up, untuk ngobrol, ya kan? Pada sejatinya itu nggak terlalu penting ternyata buat diri kita. Yang pada akhirnya mental kita capek. Begitupun bercanda. Begitu juga bercanda. Kalau kita terlalu banyak bercanda, kita akan capek sendiri. Coba sesekali jangan jadi orang yang selalu melawak mungkin, atau selalu diandalkan mungkin dalam segala hal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Edelwis, baik alhamdulillah. Rino, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua dari Jakarta ya. Bantu di repost, posting ulang, dan bantu di tap like ya teman-teman ya. Dan di follow juga. Nah, untuk mencapai titik yang benar-benar kita menjadi orang yang elegan itu tadi, kita memang harus banyak-banyak meditasi. Meditasi itu fungsinya buat apa? Fokus dan sadar diri. Karena sedikit banyaknya itu berpengaruh buat diri kita. Teknik meditasi ada yang pakai musik, ada yang tanpa musik, di ruangan yang tenang. Itu tergantung diri kalian. Mungkin bisa juga dengan berzikir. Tapi kalau aku bedain. Aku ibadah, meditasi. Walaupun beberapa orang bilang ibadah itu kan adalah salah satu meditasi, tapi aku ngerasa nggak fokus gitu. Kalau aku beribadah, aku khusus meminta
kalau misalnya meditasi, aku khusus untuk memperbaiki semua jalan hidup, memikirkan semua apa yang aku pernah laluin, kesalahan-kesalahan aku gitu. Di situ aku bedain. Makasih Kak Ida Luis. Oke, halo. Jadi ya teman-teman ya, menjadi orang yang pendiam itu bukan berarti polos, bukan berarti cupu, tapi makanya yang banyak orang yang bilang orang pendiam itu lebih berbahaya. Tapi dalam konteks apa dulu nih? Justru semua konteks positif pun akan berbahaya, konteks negatif pun dia bisa lebih berbahaya gitu. Baru selesai jadi patung yang bernafas, baru gabung terlambat. Belum terlalu lama lah, baru setengah jam. Kalau kalian ngerasa diri kalian terdistract sama media sosial, sama FYP kalian yang mengganggu, mungkin dalam artian politik atau perdebatan atau berita selebritis yang menuntun jari kalian untuk komen atau yang menuntun hati kalian untuk kesal, kalian dislike supaya FYP itu tidak muncul lagi. Atau kalian berusaha mencari, dengan sengaja mencari hal-hal yang bikin kalian senang. Supaya apa? Supaya kalau mental kalian lemah, kalian akan ke-distract untuk komen, ya kan? Ikut-ikutan kesal, padahal kalian tidak berada di fase itu. Kalian tidak berada di ruang lingkup itu. Akhirnya kalian menjadi pribadi yang barbar. Akhirnya kalian menjadi pribadi yang menurut kalian itu hal yang biasa, tapi ternyata orang yang menerima hal yang tidak biasa. Misal gini ya, orang yang ngobrol kasar ya, bagi mereka itu ternyata hal yang biasa. Dibilangnya orang yang menerima itu baper, tapi ternyata banyak orang di luar sana melihat dia itu tidak beretika, tidak beretitude, terlalu barbar, terlalu julid, apapun itulah sebutannya. Tapi itulah. Iya, aku pengen dengan Thailand dan Kamboja satu hari aku off TikTok. Aku pengen Thailand. Iya, lebih milih skip. Enggak, pengen merusak mood kerja. Iya. Kalian terus menjadi orang yang elegan itu juga. Kalian fokus sama solusi, bukan sama masalahnya. Ketika menghadapi apapun itu, misal kalian lagi kehujanan, kalian mau keluar rumah, tiba-tiba hujan, contoh gitu ya. Kasuci, kalian fokus sama solusinya, bukan kesel sama alam. Hati-hati kalau kesel sama alam. Alam bakalan gak suka sama kalian. Kasih Kak Suci. Kalau alam gak suka sama kita, salah satu doa kita terhambat, itu alam tidak menyetujui. Setiap langkah kita berat, kemana badan kita ngantuk, kemana badan kita cepat capek, tulangnya cepat merasa capek. Waalaikumsalam. Terus ketika kita meeting sama orang nggak deal, kita jangan salahin Tuhan dulu. Kadang alam pun nggak setuju, gitu. Karena kita menyumpahi alam. Ya pakai hujan lagi, ya panas banget lagi mau keluar. Nggak penting teman-teman bereaksi seperti itu. Kalian menyumpahi alam. Yang namanya hujan, panas, itu suatu keberkahan. Kalian bersyukur aja. Kalian fokus sama solusi kalian itu mau ngapain keluar. Jangan alam yang dicaci maki gitu. Ya. 28. Kamu Za, kamu mau naik udah bisa on cam. UI. Coba Za ini mencet naik nih. Coba di typing bisa on cam nggak? Kalau bisa on cam nggak apa-apa naik. Terus topiknya apa yang kita bahas ini ya? Kok nggak bisa diposting ulang ya Bang Nick? Kadang suka error ya. Tadi teman-teman bisa kok tadi. Atau coba keluar dulu. Aku it's on cam mas. Konyapo mas. Ya pencet naik aja. Lu bisa repost posting ulang UI. Makasih.
Bisa kok dia aku kasuci. Iya bisa. Temenmu mana Bang Nik? Dia masih kurang enak badan, mungkin kalau dia masuk nanti masuk, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, apakah kalian punya pengalaman menghadapi orang yang enggak terlalu banyak komen, tapi hidupnya baik-baik aja gitu, tapi dia bukan polos, bukan cupu juga gitu loh. Pernah nggak punya pengalaman punya teman kayak gitu? Malah terkesannya kalian tuh bawel gitu, kayak capek ngobrol gitu loh, dianya nggak bereaksi sama sekali. Makanya ada yang bilang orang pendiam itu lebih berbahaya. Emang bener, tapi konteksnya bisa positif bisa negatif. Kalau dia jadi orang jahat, dia bisa jadi orang paling jahat, lebih jahat dari kalian yang banyak bicara gitu. Tapi kalau dia konteksnya positif, dia bisa jadi orang yang stabil dalam segala hal. Itu Wijaya ya nih. Iya, bisa jadi salah satunya dia. Jadi kalau Bang Wijaya mau jadi pribadi yang berantem gitu kan, sangat mungkin dengan badannya segede itu ya kan. Tapi dia lebih jadi pribadi yang menghindar karena nggak terlalu penting. Diam bukan berarti nggak paham. Iya. Bagi kita yang ngerasa kita masih Bang Eza, kalau kita masih ngerasa jadi manusia yang terlalu banyak ngobrol, terlalu bawel, terlalu julid, terlalu barbar, ya mulai sekarang mungkin agak sedikit mengurangi ya konteks terlalu bereaksi terhadap semua hal, karena itu gak bagus gitu. Lebih ke menjaga energi. Iya benar. Kasih lihat loh, karena aku lebih sering butuh telinga, jadi suka dengar teman gak ada respon tapi ada di samping. Bantu tap-tap ya, repost posting ulang. Makasih kan ini. Hati-hati ya teman-teman ya. Kadang kita terlalu banyak berekspektasi lebih pun juga mempengaruhi mental kita supaya kita berkomentar terhadap segala sesuatu dan akhirnya paham apa yang perlu dapat prioritas. Iya Kak Nans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Sukses buat Bang Eza juga ya. Pengharlan hello. Jadi buat kalian semua, simpan energi kalian untuk hal yang penting. Tapi bukan berarti kalian tidak mempelajari hal-hal yang baru ya. Bukan berarti kalian tidak up to date gitu. Kalian juga harus hidup sesuai zaman. Zamannya lagi gimana sekarang, kalian juga tetap harus hidup. Karena apa? Ya biar nggak dibilang cupu. Makanya aku selalu menentang beberapa typingan atau postingan kalau aku berada di situ, terlibat di dalam suatu permasalahan itu, atau berada di, misalnya aku berada di room ini sekarang, kayak kalian nih lagi typing, ternyata ada typingan yang mungkin negatif ya kan, aku bakalan bereaksi gitu. Tapi bukan bereaksi negatif, memperingatkan gitu. Tapi kalau aku nggak berada di situ, ya kalau ya sudah gitu. Kadang orang menerimanya kita terkesan kayak nimbrung gitu kan. Kita terkesan kayak terlalu reaktif. Lah kan kita berada di sini. Misal di sini ada Sri Kandi, Kak Neni, Kak Karin, waalaikumsalam betul wabarakatuh, Kak Gloria gitu kan, Bunda Beta. Kalau ada typing negatif kan secara nggak langsung kalian di sini kan nggak nyaman juga ngebacanya kan. Otomatis kalian akan bereaksi kan. Terima kasih, sambung salamnya. Mari belajar silaturahmi di room edukasi kebaikan penuh senyum. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan ini.
yang mentalnya udah bagus, dia dimarahin pasti dia senyum. Kalau dituntut dia harus ngobrol, lu jangan diam aja, ngobrol dong. Dia akan ngejawab gini nih, kamu lagi emosi ya? Atau aku pengen ngobrol tapi bukan di sini. Atau mungkin kita bahas setelah kamu tenang ya. Atau kita boleh ngobrol di tempat lain nggak? Pernah nggak menerima kata-kata itu dari orang yang kalian marahin? Brandon, halo. Pasti pernah, secara nggak sadar ya. Kalau berhadapan dengan atasan, ya sama, Kak. Kuku Raka. Kalau sama atasan gini ya, sama atasan itu kita boleh ngobrol, tapi sesuai lagi marah-marah atasannya gimana. Kita kalem dulu aja, kita diemin dulu aja, selesaikan dia marah-marah dulu gitu loh. Kita hanya bisa menerima. Setelah itu kita memberanikan diri untuk ngobrol sama dia. Mungkin di ruangannya dia. Jangan langsung bereaksi. Kebenaran validasi ke orang lain. Benar banget, kadang nggak terima kejujuran dari diri. Nyari kebenaran validasi ke orang lain. Cari waktu yang tepat. Jangan langsung disamber. Kalau sama atasan, biarin dulu aja dia mengeluapkan semua, karena dia lagi di fase marah. Kalau api disiram pakai air, tapi airnya ini seorang karyawan, susah. Karyawan akan dibilang jangan sok pinter, jangan belagu. Paling mentok-mentok kalian kena SP, kalau nggak dipecat saat itu juga, kalau kalian bereaksi. Gitu kan. Jadi biarin dulu aja dia marah-marah. Nanti kalau ada waktu yang tepat untuk ngobrol, mungkin setelah itu, atau kita ngelihat emosinya lagi agak turun, kita boleh untuk ngobrol. Tapi usahakan kita minta maaf dulu, even itu salah atau bukan, karena itu atasan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu repost ya, posting ulang dan di tap ya teman-teman. Malvin, halo Malvin. Yang belum kenal, salam kenal. Aku lagi ditegur sama atasan, aku diam dan buat kerja sambil nunduk. Besoknya seperti nggak terjadi apa-apa. Atasan marah-marah, tapi minta alasan dan pandangan dari kita. Selamat malam Kak Lia. Makasih Kak Lia. Iya, yang tadi aku bilang, misal bos aku marah-marah sama aku, tapi dia minta tanggapan nih gitu. Tapi nggak mungkin ya, kalau dia biasanya minta solusi, biasanya dia nggak akan marah-marah. Biasanya dia marah-marah karena memang ada sesuatu hal yang nggak nyambung gitu kan. Makasih Vanjani. Pokoknya intinya, kita menghadapi orang yang lagi panas, berapi-api. Kalau kita mau menjadi air, kita jangan langsung bereaksi. Kita harus ngeliat situasi. Karena gimana pun orang yang tenang itu adalah orang yang menang. Di jam kerja dia ibu bosku, tapi di luar jam, even ya teman-teman ya, even dia punya salah pun, kalau dia diem, dia juga orang yang tenang, mentalnya bagus. Karena apa? Dia mengakui kesalahan. Kadang kan kita tuh menghadapi orang yang udah salah tapi dia malah lebih parah dari kita kan. Udah salah tapi masih barbar, udah salah tapi masih melawan gitu kan. Ada kan orang kayak gitu, udah tahu salah gitu kan, masih ngeyel gitu. Kalau sudah serempet-serempet bawa-bawa ranah privasi kita, kayaknya masalah apapun itu masalahnya, Kak Kuku Raka, apapun itu masalahnya, kita gini ya, kamu kerja, otomatis kamu di situ punya gaji, ya kan? Kak Arum, kamu situ punya gaji dan itu adalah penghasilanmu.
kamu kalau bereaksi untuk membela diri, kamu ingat anak, istri, dan penghasilan kamu di situ. Ya kecuali kamu ada kerjaan lain ya, anggaplah. Kamu jangan ngelawan, kamu resign aja langsung. Kalau kamu ngerasa privasi kamu dihajar gitu loh, kamu resign aja langsung, nggak usah dilawan. Intinya ngelawan itu nggak ada yang bener. Ajak ke clubbing, karaoke, dangdutan dulu aja biar santai. Iya kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, kontak kerja 1 tahun lagi. Kalau ditegur karena nggak capai target, aku pakai jurus puasa membisu. Iya. Tapi seandainya konteksnya memang kamu ada risiko sebab akibat dan ada hukum alam, iya. Jadi si bos akan juga merasakan kayak, halo Lunar, akan ngerasa kayak, oh, gue salah nih. Gitu. Kalau dia ngerasa salah, dia pasti akan ngerasa bersalah. Dia nggak akan sekejam itu juga. Kalau udah marah-marah menyangkut ranah privasi ya. Makanya kita jangan langsung bereaksi, karena siapa tahu bosmu setelah itu tuh dia menyadari kesalahannya dan kamu membalas dengan membahas privasinya dia juga. Ya akhirnya kamu menjadi orang yang rugi sih, karena kamu bukan bos. Enak banget lagi jus tomat. Makasih Bang Iza. Malam banget live-nya. Belum malam lah. Selagi kalian kerja sama orang, mau naik tapi nggak on cam bagaimana? Hehe, izin. Sudah nik, waktu tidurku nih. Ya nggak apa-apa lah. Walaupun jiwa ingin berontak melawan, karena yang aku lakukan sudah semaksimal dalam pekerjaan. Ya benar. Nanti Bang Iza ya, nanti. Takutnya jadi terbiasa gitu loh, orang-orang naik nggak on cam, orang naik nggak on cam gitu. Kalau pernah privasi kayaknya nggak profesional dong. Bos mending ke arah kerjaan saja, tapi masih tetap kena tegur kalau target nggak datang. Anggap aja dia lagi datang bulan. Nah itu biasanya bos kalau marah di luar konteks kerjaan, privasi itu satu nggak profesional. Kalian ya makanya nggak usah bereaksi, karena kalau dia jadi manusia yang waras, dia akan sadar, dia akan minta maaf sama kalian. Lagi kusyuk denger kanik biar pinter, Masya Allah. Kalau dia kusuk, dia akan sadar. Tapi kalau dia nggak gini-gini, itulah kalian memutuskan. Kalau kalian ngerasa mentalnya nggak kuat lagi berada di situ, ya bosnya toksik ya, kalian keluar gitu. Tapi kalau kalian nggak ada tempat kerja yang baru atau gimana, karena kalian punya tanggung jawab yang besar di rumah, tulang punggung mungkin ya tahan-tahan mental. No more choice lagi untuk kalian gitu. Ya. Makanya aku saranin kita menjadi orang yang tenang itu ya, karena betul, cuma sudah 1 minggu dia pulang ke negaranya, kadang rindu dengar repetannya. Jangan terlalu banyak intinya kita jangan terlalu banyak reaktif ngedenger atau ngelihat segala sesuatu. Ingat, kesehatan mental itu sangat penting juga. Terus kita nggak boleh jadi manusia yang merugi gitu loh. Caranya gimana ya? Salah satunya itu yang meditasi itu, biar kita fokus. Mungkin kalau kita lagi sholat, kita meminta meditasi supaya kita lebih fokus lagi. Jadi biar spiritual sama religinya tuh nyambung. Makanya lebih seneng kerja di rumah, bisa sambil ngajarin anak dan gak perlu jadi orang lain. Iya, bersyukurlah.
perbanyak lagi skillnya gitu buat bertahan hidup. Karena skill bertahan hidup, kalau bisa 2, kalau bisa 3, kalau bisa 4, kenapa enggak gitu kan. Tapi realistis ya teman-teman ya. Realistis itu menjalankan sesuatu sesuai kemampuan yang saat ini. Bukan berarti sesuatu yang besar itu kita abaikan, enggak. Kita ngejalanin yang saat ini, yang terjangkau, untuk menggapai sesuatu yang besar. Atau nanti Allah akan ngasih kok sesuatu yang besar itu pada saat mental kita sudah siap, pada saat skill kita udah mumpuni. Kalau masih belum tergapai, berarti yang dibenahi apa? Spiritualitas kita, religi kita mungkin kurang, atau cara kita berinteraksi sama orang juga kurang. Mas Nik pamit dulu ya. Ya makasih kan ini udah mampir. Hati-hati kan ini. Padahal deket ya dalamnya kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener, dalamnya kita ngebenerin tuh dari dalam. Meningkatkan value diri, bukan value gengsi kita atau validasi diri kita. Value diri itu ya itu, dari segi mental, dari segi skill, dari segi iman, itu berpengaruh. Kalian sadar gak sih? Contoh hal, buka usaha kalau belum bisa, mendingnya pendapatan sampingan juga perlu, mungkin dengan invest dulu ya. Sehat selalu ya. Biar nggak menyesal, kita nginjekin kemana kayaknya nggak pernah beruntung gitu ya. Coba kita sadar diri dulu deh, kita berada di fase mana nih gitu. Kita ngobrol sama diri kita, penghasilan saya segini, kebutuhan saya ini, saya setiap hari melangkah ke sini. Kalau kalian sudah bisa sadar dengan hal itu, kalian pasti lebih bersyukur, dan kalian pasti hidupnya lebih realistis, dan kalian bisa apa gitu. Di manage semuanya. Iya, itulah gunanya meditasi dan fokus tersebut. Kayak dulu kita pengen handphone, kita pengen mobil, kita pengen motor, kita mau beli rumah, buktinya terwujud. Tapi terwujudnya lama. Karena apa? Ya karena mental kita tuh nggak nyampe. Jadi nggak buang-buang waktu dan energi juga. Betul banget. Nah, ketika kita berekspektasi kalau kita pengen punya motor itu sudah ada, berarti kan sebenarnya doa dan kemauan kita itu terwujud kan. Nah, kenapa kita harus takut? Berarti cepat atau lambatnya itu tergantung diri kita. Ganteng, halo kak. Makasih. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin sebenarnya. Tuhan akan ngasih di saat waktu yang tepat. Tapi waktu yang tepatnya apa? Sesuai kebutuhan kita. Kalau belum saatnya punya mobil mewah, ya kenapa harus berpikir setahun ini punya mobil mewah gitu. Kalau religi kita kurang, mental kita kurang, atau skill kita kurang, kalau itu kalian bisa tingkatin, mungkin itu bisa didapetin sebulan atau 2 bulan kemudian. Doa kalian cepat dijabah. Kenapa? Religius kalian bagus, mental kalian bagus. Kalau mengatur semuanya sepertinya nggak bisa kak, harus step by step sesuai prioritas ya. Terus kesadaran diri lagi, ketika melakukan hal-hal yang negatif, itu akan berdampak negatif juga. Kalau kalian masih mempunyai jiwa yang kayak, ah ya udah gampang lah,
ntar juga tobat. Hidup masih panjang. Kalau kalian masih berpikir gitu, mau sampai kapan? Mau sampai kapan gitu? Gak apa-apa dosa sekali-sekali. Mau sampai kapan? Coba ngomong sama diri sendiri. Sebelum memulai harus di planning dulu. Jika udah dapat ritmenya, gaskan terus dan update. Benar Tuhan tidak mempercepat atau memperlambat rezeki yang sudah digariskan pada masing-masing umatnya. Hari ini Kak Harley, kasih Karini. Terus sekarang kita tahu narkoba, contoh ya, obat-obatan terlarang merusak kita. Kita akhirnya nggak make. Minuman keras merusak kita. Kita akhirnya nggak minum. Kita udah tahu kan resikonya, tapi kita selalu berpikir entar dulu deh tobatnya, entar dulu deh, masih enak, masih. Nah itu berarti tandanya diri kita masih belum fokus. Jadi jangan nuntut Tuhan untuk doanya dikabulin cepat. Kalau masih banyak hal-hal yang ibadahnya kurang atau titik fokusnya kurang. Belum lagi amalan lain kayak sedekah. Kan amalan itu kebut-kebutan teman-teman. Kalau sedekahnya kencang, ya mungkin kalau Allahnya ridho, Tuhan ridho akan dikabulin cepet juga. Tapi kan kita nggak tahu nih ukuran doa kita dikabulin cepet nih gara-gara ibadah kita kah atau sedekah kita kah? Kita kan nggak tahu. Jadi kita ngelakuin hal yang baik aja semuanya. Aku merasa seperti kena sidang sama abang kandungku. Masya Allah. Halo Kak, itu kamu baru tahu, aku maaf ya. Aku jujur ya teman-teman ya, 2017 aku udah berhenti minum. Ketika aku dihadapkan sama minuman keras lagi 2018, 2019, aku nyium baunya nih, belum minum nih. Ketika aku dihadapkan sama situasi yang ada minuman gitu kan, aku nyium nih, aku mikir, kok gue dulu suka ya, padahal baunya nggak enak banget loh, padahal baunya keras loh. Kok gue malah kayak jijik yang ngeliat ini ya, kayak gitu. Itu tanda-tanda kesadaran dirinya udah dapet. Kalau orang bilang mungkin ya hidayah itu sebenarnya lebih ke sadar diri teman-teman. Jadi orang yang bilang kayak dia dapat hidayah, dan kalian percaya nggak? Dia dapat hidayah terus berubah, berarti kan dia memang sadar. Berarti hidayah itu sadar. Hidayah itu fokus dan sadar. Percayalah semua akan tepat pada waktu yang tepat. Tuhan memberikan segala takdir rezeki umatnya. Pintu membuka rezeki berawal dari diri sendiri. April ya, welcome. Dulu sholat tobat mendengar, ya benar. Titik fokusnya ada di situ. Gak apa-apa orang bilang kayak aku dulu, masih muda lu, jangan sok suci. Ya gak apa-apa lah, mendingan sok suci daripada gak suci-suci banget kayak lu, aku bilang. Dan gue juga gak tahu gue besok bisa mati atau enggak, masih hidup atau mati besok. Karena yang namanya takdir itu kan nggak bisa diubah. Kematian, perjodohan, rezeki itu kan nggak bisa kita ubah. Lah, kalau yang lain mah masih oke lah. Nah, aku mau nanya nih, boleh nggak? Boleh dong. Mungkin dulu ini coba kahos minum-minum. Mungkin dulu ingin coba-coba. Setiap orang ada fase ngejalanin hidup ya. Gini ya Kak, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mantan ngechat kita di Facebook. Ada kita tahu dia itu sudah punya cewek, dia pun udah punya pasangan tuh, kenapa ya? Langsung topiknya berbelok, jepret, patah. Tapi nggak apa-apa. Shelly. Jadi kalau ada pasangan, kalau ada mantan yang ngechat kita, entah di Facebook, entah di Instagram, TikTok atau sebagainya, dan kamu tahu dia udah punya pasangan, yang kamu lakuin apa? Kamu diem. Kamu nggak ngebales. Simple. Kenapa kita harus memikirkan diri dia itu kenapa? Itu kan bukan tugas kita. Itu kan nggak penting. Benar nggak? Kita harus menahan diri kita untuk tidak memikirkan yang tidak ada di diri kita. Gitu.
kemarin dia ngechat aku tapi aku nggak balas karena aku udah punya pasangan juga. Ya iya, jangan dibalas, nggak usah diladenin buang waktu, fokus aja. Bener, bisa berubah kalau berkehendak. Bang Fokun Foyakun, Bang Nick jaga diri baik-baik ya, sehat terus. Amin amin. Cuma bingung aja dia nyakitin kok ngechat ya gitu. Iya memang betul ya kak, kata orang ya kalau kita udah bahagia itu mantan selalu ganggu. Iya. Ya namanya hidup itu kalau Tuhan berkehendak kita kan mengejar ya. Ada yang mengejar kesadaran diri atau yang orang sebut itu hidayah ya. Kan belum tobat seutuhnya nih gitu kan. Tapi setidaknya dia mengejar. Ada yang tipikal mencari hidayah. Ada yang dapat hidayah kalau Tuhan berkehendak. Tapi aku di posisi waktu itu memang mencari. Kalau aku nggak mencari, mungkin aku sampai sekarang masih mabuk dan nggak akan terjadi live kayak gini gitu. Tuhan itu di dunia ini tuh selalu ada dua pilihan teman-teman. Kalau kita bisa memilih jalur yang baik, kenapa kita masih bertahan di jalur yang nggak baik? Gitu aja sebenarnya. Dan apalagi kan kita sama-sama udah punya pasangan, ya udah jangan usah dibales. Kalau kamu udah punya pasangan juga, kamu laporan aja sama pasangan kamu. Ini dia ngechat aku nih gitu. Tapi jangan pakai emosi ya. Kalau pacarmu nanti nanyain kenapa ngechat istriku gitu kan. Jadi seharusnya menghargakan perasaan pasangan, menghargai. Kok sendiri? Iya lagi sakit, sange dikit. Kak, kalau aku niat untuk mikir ke depan nggak apa-apa kan? Kalau aku blokir Facebooknya ya nggak apa-apa dong. Karena gini ya, aku pun pernah berada di fase ngeblok orang, ya kan? Temen aku bilang, lu ngapain sih ngeblok? Nggak gentle banget lu. Lu nggak, kenapa lu? Ya ini konteksnya mantan ya. Kenapa lu ngeblok mantan? Nggak gentle banget lu, cili halo. Terus aku bilang, mental gue nggak sekuat lu. Aku bilang gitu. Kalau lu katain gue nggak gentle, itu urusan lu. Lu katain aja gue, terserah gitu loh. Gue terima. Jadi kita jangan melakukan sesuatu itu karena takut dipikir orang begini, takut dipikir orang begitu. Kalau kamu berpikir ngeblok itu adalah demi kesehatan hubunganmu sama pasanganmu atau demi kesehatan mentalmu, blokir aja. Kan ada disediain fasilitas blokirnya, dipakai dong. Sayang banget, blokirnya masih 2 orang. Koleksi aja jadi ratusan orang. Don't judge any people, bener kan? Iya, kita nggak boleh ngejudge orang lain gitu. Orang bilang, ya kan teman-teman ini kan kadang ngegamblang ya. Bilang kayak, kita ngeblok dikit nih. Ah ini mah ratu ngeblok, gitu kan. Biarin aja. Yang ngebenerin mental kita sendiri. Emang mereka kan enggak. Kita mati pun nanti yang nguburin keluarga kita, bukan mereka juga. Nggak ada urusannya sama kata-kata mereka, apa yang kita laluin. Bener, cari aman. Kadang jujur malah menimbulkan masalah baru, blok aja. Kalau mengarah menuju keburukan, blok aja. Nggak perlu urus sama orang. Ya bener. Mau di sosmed, aku di sosmed dikatain ngapain live kayak begitu, nggak ada spender, nggak ada, biarin aja. Terus aku bilang di bawah, Assalamualaikum, kamu kenapa? Aku bilang gitu. Waalaikumsalam, nggak apa-apa sih, cuma komen aja. Ya terus kamu kenapa komen begitu? Aku bilang, pengen aja. Oh makasih ya, maaf ya kak, katanya. Nggak apa-apa, aku bilang. Akhirnya nggak enak sendiri kan, kenapa komen kayak begitu gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, pengen komen aja katanya. Ya kenapa, sebutin dong alasannya. Aku ini kenapa nih gitu. Aku harus gimana gitu loh. Masa aku tiba-tiba harus jadi host challenge gitu kan, kalau itu bukan jiwa aku gitu loh. Emang kamu mau jadiin aku kayak begitu lah, kamu aja bukan spender, kok ngatur gitu kan. Kalau mau dijawab, tapi kan aku nggak jawab sepanjang itu gitu loh. Kadang aku blokir buat hiburan supaya mereka melihat aku sudah sukses dan bahagia.
Ya tapi jangan punya pikiran untuk, kadang mental orang nggak kuat ya, kayak ketika postingannya masih kelihatan, kita tuh masih ada trigger untuk wah gue lebih sukses lagi nih, gue lebih ini. Jangan dibiasakan kayak gitu. Tapi kalau nganggapnya biasa aja ya sudah gitu. Tapi kadang orang kan, kalau aku nggak mau berada di fase kayak gitu karena takutnya lama-kelamaan hatiku jadi kayak manas-manasin, atau ke-trigger posting itu tapi tujuannya ke dia doang gitu loh. Jadi kesannya kayak kita posting sesuatu malah pengen dilihat dia gitu loh. Dan akhirnya muncul lagi nanti yang ke orang kedua, orang ketiga seperti itu di hidup kita. Kalau terus-terusan ganggu ya langsung cut off aja, blok. Iya. Bang Iqbal, Bang Andi, welcome. Hai semua, halo Levi. Salam kenal yang belum kenal ya. Kalau aku sih biarin aja, hidden aja postingannya orang-orang toxic, atau don't show the new story atau status. Statu nggak tuh? Statu patung bu. Status kali ya. Takut kita jadi pamer ke dia, malahan buat masalah baru. Itulah maksud aku tuh, kalau kita fasenya biasa aja, tapi kalau ternyata dia nggak bisa menerima sampai biasa aja ya kan, otomatis akan jadi adu-adu nasib gitu loh. Unjuk-unjuk kekayaan, unjuk-unjuk kebahagiaan gitu. Kitanya mungkin biasa aja nih, posting aja, diliatin terserah, tapi ternyata dianya nggak punya. Kalau nanti ketemu nih, nggak sengaja ketemu sama orang yang pernah kita blok, kita bilang aja, ya aku ngeblok ya karena memang biarin kamu bahagia dengan duniamu, aku bahagia dengan duniaku. Karena di saat itu aku ngeblok karena aku lagi di fase kalau aku posting sesuatu kamu panas gitu loh. Aku ngerasanya kamu panas ya gitu. Kamu posting lagi tuh hal-hal yang melebihi aku gitu loh. Jadi mendingan kita bahagia dengan postingan kita masing-masing, dengan hidup kita masing-masing. Makasih Bang Andi donat-donatnya. Aku nggak pernah melihat postingan orang lain, ketika posting ya posting aja, bersikap biasa aja. Iya, kalau orang yang benci kita itu kan kayak gitu, dikiranya kita unjuk-unjuk gitu loh. Kalau blok ya secara wajib delete, kalau cuma blok aja nggak dihapus ya percuma, pasti kalau penasaran dibuka blokirannya. Ya ada lagi kan versi nggak ngeblok tapi hidden ini statusnya ya. Makasih Bang Andi, ngehidden postingan dan story bisa gitu loh. Tapi kalau aku berada di fase kalau udah nggak suka blok aja gitu loh. Jadi nanti kalau nggak sengaja ketemu, aku bilang ya kita lagi di fase yang biar lo bahagia dengan dunia lo, dengan postingan lo. Enak kan kita ketemu kayak begini, kita akhirnya kayak orang baru gitu loh. Sibuk apa sekarang? Gimana hidupnya belakangan gitu. Kan lebih enak teman-teman, daripada masih berteman tapi kita kan nggak sengaja ketemu, lirik-lirikan, mau negor nggak jadi. Tapi kalau sama-sama ngeblok kan lu gitu kan, apa kabar gitu, gimana hidup, kok lo ngeblok gue sih? Ya biar lo bahagia dengan dunia lo, gue juga bahagia dengan dunia. Lebih enak dong kita ketemu sekarang, kita kayak dari nol lagi gitu loh, gak ngebahas apapun gitu kan. Aku tegur aja kok nih, setubuh bang, aku juga gitu. Kalau dia buat akun-akun lain baru bodoh amat, berarti dia yang kepo sendiri. Ya kan itu kita nggak tahu ya. Kan nanti kalau nggak sengaja ketemu kita akan bahas, lah gue tahu kok lu udah beli rumah baru atau mobil baru gini-gini. Oh masa sih? Gue bilang gitu. Lu tahu dari mana? Ya kan gue ada punya akun bodong. Lah gue nggak tahu ya, gue bilang. Gue nggak ada niat manas-manasin lo ya, gue bilang gitu kan. Kan gue nggak tahu akun bodong lo gitu kan. Jadi kayak lebih enak gitu memulai untuk berteman lagi, tapi udah nggak kayak dulu gitu. Kalau aku sempat bermasalah yang hebat banget gitu, udah nyinggung privacy, udah nyebar-nyebar aib gitu kan, aku blok, terus nggak sengaja ketemu, let's say 2 atau 3 tahun, udah hilang di pikiran ya kan. Jadi mau mulai pertemanannya lagi tuh, iya, sibuk apa sekarang ini? Akhirnya follow-followan lagi atau buka blog lagi. Tapi, mohon maaf, udah nggak bisa kayak dulu gitu kan. Maksudnya nanti dia ngajak nongkrong lagi, kangen ya kayak dulu lagi, kangen ya, iya sih gitu. Tapi
Tapi kalau dalam hatiku, ya mohon maaf kalau udah nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Takut gua aja buat keluar dari fase untuk tidak membenci dan tidak kesel sama lu, bahkan dendam sama lu aja lama gitu loh. Masa gua masuk lagi ke lubang itu gitu loh. Mendingan kita gini-gini aja, nggak sering-sering ketemu gitu. Udah beda fase, iya. Teman-teman kita kan otomatis udah macam-macam lagi kan. Tenang aja teman-teman, manusia itu banyak. Nggak usah terlalu berharap sama satu orang itu, gitu loh. Kalau kita ngeblok nih, mau teman yang baik, mau sahabat yang baik, apapun itulah. Manusia banyak berserak di luar sana. Tinggal kalian pilih, gue mau bersahabat sama ini gitu. Terus fase aku juga sekarang aku nggak peduli mau kenal 10 tahun, 15 tahun. Ternyata aku kenal orang ini baru 1 bulan, tapi ternyata bisa jadi bestie aku. Aku lebih belain orang yang 4 bulan baru kenal ini ketimbang orang yang toksik kenal 15 tahun itu. Gitu loh. Nah, nggak ada untung-untungnya, ngerusak mental, ngerugiin hidup, minjem duit. Ada lagi temanku klepto kemarin, ya kan? Nggak ada gunanya. 15 tahun kita kenal, tapi bikin hidup kita runyam gitu loh. Mendingan sama yang 4 bulan baru kenal ini gitu. Tapi nggak ngerepotin hidup kita, malah bisa jadi partner bisnis gitu kan. Terus kalau ngobrol juga nggak gibah, ngobrol yang seru-seru aja gitu, lebih enak. Jadi aku nggak pernah ngomong sama orang setiap ngenalin teman yang baru, kenalin nih teman gue nih udah 15 tahun kenal, dia udah kayak sahabat gue, kayak keluarga gue. Nggak pernah aku sekarang kayak gitu. I don't care mau berapa lama kenal, aku nggak pernah tagline-nya kayak gitu sama orang baru. Aku lebih kenalin aja. Oh, kenalin nih temen gue nih. Oh, ini sahabat lo nih. Temen, aku bilang gitu. Lo udah berapa lama kenal? Ya udah 10 tahun sih, gue bilang. Tapi sahabat lo enggak juga. Ya teman aja. Gue bilang kayak gitu. Kadang kan orang nanya gitu ya. Oh, berarti 10 tahun kenal, 15 tahun kenal, berarti bisa dibilang itu sahabat ya gitu kan. Bisa dibilang itu teman dekat lo. Oh enggak, aku bilang. Dia nggak tahu hidup gue kok, aku bilang. Dan aku pun juga nggak tahu hidup dia gitu. Aku bilangnya kayak gitu secara gamblang gitu loh. Tapi dia ada lagi nih bilang, tapi Nick, dia bilang dia sahabat sama lo, dia udah tahu lo banget. Oh, itu kan dia, aku bilang. Tapi dari aku sendiri kan aku nggak tahu dia gimana. Takut salah ya, aku bilang. Takut nanti aku bilang aku tahu dia banget, takut salah aku. Jadi bumerang, aku bilang gitu. Jadi aku bilang biasa aja gitu loh. Walaupun dia bilang dia sahabat kita, makasih ya kalau dia bilang dia tahu aku banget, dia sahabat aku, makasih. Tapi aku ya kalau dari aku ngerasa nggak tahu apa-apa sih, aku bilang. Nyari aman aja gitu loh, biar mental nggak rusak gitu. Kalau sudah toksik langsung blok. Ya lebih nyaman, lebih betul. Ya, kita ini pada dasarnya kalau kalian nggak sadar ya, kita tuh menyelamatkan diri kita masing-masing loh hidup ini ternyata. Minum dulu kali ya, agak berbusa ya. Karen nih. Minum ngerokok gitu aja terus. Aku sadar kok rokok ini. Kalian percaya nggak? Aku tuh ngerokok itu pas lagi live sama pas lagi meeting. Kalau di rumah nggak seru soalnya nggak ada ngobrol ya kan. Terus nggak ada interaksi sama orang. Jadi aku mengurangi rokok itu, satu mahal, kedua merusak. Aku sadar kok gitu. Tapi pas lagi gini doang. Emang kalau kehausan bisa bebusai mulut kita. Kayak anak kecil ya nanyanya ya. Itu kan semacam hiperbola aja loh, melebih-lebihkan aja. Karena tadi ngobrol sendiri, nggak ada Bang Herdi kan. Kalau ada Bang Herdi kan aku bisa sambil ngemil, diem gitu kan. Sambil ngemil, ini kan aku sendiri nggak bisa diem. Sendirian nih, nggak ada teman ngobrol juga, makanya tetap menyimak sambil ngerapiin sendal di bawah. Kak Ti, makasih Kak Ti. Sendal apa tuh? Nggak ada kohos ya, makanya ayo dong naik, temenin aku yuk.
jalani. Tapi topiknya jangan keluar ya, harus on cam ya. Bang Herdinya kemana emang Nick? Lagi sange, lagi sakit. Sange. Temen ya, makin pinter. Harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu ya bang. Iya bener, harus bisa berdamai. Ya nggak apa-apa ya. Kebetulan itu temanku juga, jadi makanya tadi ya dilanjutin dikit ya. Ini doanya Lunar kayaknya nih, tapi untung nggak nyampe sejam ya. Mandi air garam pakai daun bawang. Iya. Oke guys, 56 orang, thank you yang sudah menemani. Mungkin besok pagi kita ketemu lagi. Makasih kalian udah ngasih masukan buat temanku juga. Itu dia temanku di real juga ya. Jadi ternyata banyak teman-teman di luar sana tuh yang ya karena energinya, frekuensinya nggak nyampe ke aku gitu kan. Makanya kita nggak ketemu gitu loh. Makanya kita nggak komunikasi gitu. Yuk kemana yuk? Nggak tahu siapa. Lu aja apa? Oke ya teman-teman ya, sampai jumpa besok pagi. Makasih semuanya, sehat selalu, rezekinya lancar. Yang belum tahu live aku ada di bio aku ya, ada jam live-nya. Terima kasih juga ilmunya. Makasih, percayalah banyak istighfar, pasti damai. Amin ya. Amin amin kak. Makasih semua, sehat-sehat selalu, rezeki yang lancar, mentalnya sehat semua ya. Amin. Makasih udah temenin aku ya. Assalamualaikum. Kok nggak bisa dipencet? Aduh. Nggak rela gitu gua off. Halo. Langsung keluar aja kali ya, nggak usah off, langsung keluar aplikasi.